Hening pagi menyelimuti hutan Kalimantan. Kabut tipis bergelayut di antara pepohonan raksasa, sementara suara burung enggang bersahutan dari kejauhan. Di balik rimbunnya pepohonan, terdapat sebuah gubuk sederhana yang berdiri kokoh meski dimakan usia. Disinilah Rania, seorang gadis cantik berusia 17 tahun, hidup bersama ibunya yang sudah tua. Rambutnya hitam panjang terurai, wajahnya teduh, namun matanya menyimpan keteguhan yang jarang dimiliki gadis seusianya. Sejak kecil, Rania tumbuh dikelilingi hutan. Ia hafal suara hewan, langkah angin, bahkan bisikan sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Ibunya selalu berkata, "Hutan adalah guru kita, Rania. Dengarkan ia, maka engkau akan tahu rahasia kehidupan." Kata-kata itu tertanam kuat dalam dirinya, membuat Rania bukan hanya seorang gadis biasa, melainkan bagian dari jiwa hutan itu sendiri. Namun, Rania bukan hanya pewaris alam. Ia juga pewaris ilmu kuno. Ibunya pernah mengajarkan jurus-jurus dasar untuk menjaga diri. Dan dalam darahnya, mengalir warisan paling berbahaya, ajian tapak kera murka. Sebuah ajian yang konon mampu meremukkan batu karang dengan sekali hantaman, namun juga membawa murka bagi siapa saja yang menggunakannya dengan hati penuh dendam. Meski memiliki kekuatan itu, ibunya selalu berpesan agar Rania tidak gegabah. Ajian itu adalah pedang bermata dua, Nak. Jika digunakan tanpa kesabaran, ia bisa memakan dirimu sendiri, ujar ibunya suatu malam saat cahaya api perapian menari di wajah mereka. Rania hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia bertanya-tanya kapan ajian itu akan benar-benar dibutuhkan. Hari-hari Rania selalu sederhana. Ia membantu ibunya mencari akar obat di hutan, memetik buah-buahan liar, atau menjerat ikan di sungai jernih. Wajahnya sering terlihat tersenyum, namun ada kalanya ia termenung, seolah ada panggilan besar yang belum ia mengerti. Alam seakan selalu berbisik di telinganya, menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan damai di hutan. Kadang, Rania berdiri di tebing tinggi, menatap langit yang mulai kemerahan saat senja tiba. Dari kejauhan ia melihat kabut yang menyelimuti pemukiman manusia, pasar yang letaknya tak jauh dari hutan. Ia pernah sekali-kali ke sana bersama ibunya untuk menjual hasil hutan. Namun yang ia lihat bukan hanya keramaian, melainkan juga kekacauan, teror dari sekelompok pria kasar yang disebut orang sebagai preman pasar. Suatu saat, engkau akan tahu bahwa dunia luar lebih kejam daripada hutan ini, kata ibunya, seolah membaca kegelisahan anaknya. Rania menggenggam tangan ibunya, merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam kalimat itu. Hatinya bergetar, seakan nasib sedang menuntun dirinya pada jalan yang penuh darah dan air mata. Dan benar saja, meski hari itu masih tenang, Rania tidak tahu bahwa hidup damainya di hutan perlahan akan direnggut. Sang gadis hutan yang cantik dan lugu, pada akhirnya akan dipaksa membuka pintu kekuatan yang selama ini ia simpan. Takdir sedang mendekat, membawa cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, matahari baru naik setinggi kepala, sinarnya menembus pepohonan hutan yang rimbun. Rania dan ibunya berjalan menuju pasar dengan membawa hasil hutan, akar obat, rotan, dan beberapa buah hutan yang mereka kumpulkan sejak pagi. Suara riuh pasar mulai terdengar dari kejauhan, sebuah dunia berbeda dari keheningan hutan yang mereka tinggali. Rania selalu merasa asing di tempat ini, seakan pasar adalah sisi gelap dari dunia yang penuh kerakusan manusia. Pasar itu memang ramai, tapi keriuhan itu bukanlah tanda kesejahteraan. Di sana, ketakutan lebih dominan daripada keceriaan. Wajah para pedagang terlihat cemas, beberapa menunduk ketika segerombolan pria berbadan besar lewat. Mereka adalah anak buah Luding Kudung, preman yang ditakuti semua orang. Konon, meski bertangan buntung, Luding mampu menghabisi lawannya hanya dengan sekali tebas golok tumpulnya. Rania berjalan perlahan, matanya memperhatikan suasana pasar. Ia melihat seorang pedagang kecil dipalak oleh dua preman muda. Uang hasil dagangan diambil begitu saja, sementara si pedagang hanya bisa pasrah. Rania mengepalkan tangannya, amarah mulai berkobar. Namun tangan ibunya segera menggenggam lengan Rania, memberi isyarat agar jangan ikut campur. "Jangan, Nak, ini bukan urusan kita," bisik ibunya lirih. Rania menoleh, menatap wajah ibunya yang penuh rasa takut. Ia ingin melawan, ingin menunjukkan bahwa ketidakadilan harus dihentikan. Tapi ia tahu, melawan di tengah pasar hanya akan membuka bencana besar. Ia terpaksa menahan diri, meski hatinya berontak. Tak jauh dari sana, Luding Kudung muncul. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya dipenuhi bekas luka,
dan tangan kanannya buntung hingga siku. Namun justru itulah yang membuatnya terlihat semakin menakutkan. Semua orang langsung menyingkir memberi jalan, bahkan pedagang yang baru saja dipalak pun buru-buru menyembunyikan wajahnya. Tatapan Luding Kudung berhenti pada Rania. Matanya menyipit, seolah menemukan sesuatu yang berbeda. Gadis cantik dengan wajah teduh dan aura anggun dari hutan itu membuatnya terpesona. Ia tersenyum miring, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa gadis itu?" gumamnya pelan pada anak buahnya. Rania yang sadar sedang diperhatikan, berusaha menunduk dan menenangkan dirinya. Namun tatapan Luding Kudung terasa menempel di punggungnya, seperti bayangan hitam yang siap mengintai. Ibunya semakin menggenggam erat tangan Rania, seolah tahu bahaya sudah mulai mendekat. Hari itu, pasar yang semula hanya tampak keras dan bengis, kini berubah menjadi medan yang menakutkan bagi Rania. Ia merasakan firasat buruk, seolah-olah tatapan Luding Kudung adalah awal dari badai besar yang akan meruntuhkan kehidupannya yang damai di hutan. Takdir mulai bergerak, dan Rania tidak bisa lagi menghindar dari jalan berliku yang menantinya. Hari semakin siang, pasar dipenuhi teriakan pedagang yang menjajakan dagangannya. Rania membantu ibunya menata hasil hutan di atas tikar tua. Buah hutan yang masih segar dan akar obat yang harum menarik perhatian pembeli, sehingga dagangan mereka cepat laku. Namun di balik keramaian itu, tatapan mengintai masih terus mengikuti setiap gerak Rania. Luding Kudung belum mengalihkan pandangannya sejak tadi. Rania berusaha mengabaikan, tetapi naluri gadis hutan membuatnya waspada. Setiap kali ia mengangkat wajah, mata Luding Kudung selalu menatapnya, penuh rasa ingin memiliki. Hatinya berdebar keras, bukan karena kagum, melainkan karena jijik dan takut. Ia tahu lelaki itu bukan sembarang manusia, ia adalah mimpi buruk bagi masyarakat pasar. Ketegangan itu pecah ketika salah satu anak buah Luding mendekat. Dengan wajah licik, ia mencoba menggoda Rania. "Cantik sekali, jarang ada bunga seperti ini di pasar busuk begini," ucapnya sambil menyentuh dagangan Rania dengan sengaja. Rania menepis tangannya dengan cepat, matanya menyalakan api ketegasan yang jarang terlihat pada gadis seusianya. Si preman itu tersenyum sinis, merasa dilecehkan. "Berani kau melawan sentuhan tanganku," katanya dengan suara keras, membuat beberapa orang menoleh. Ibunya segera berdiri di depan Rania, melindungi anaknya dengan tubuh renta. "Kami hanya ingin berdagang dengan tenang, jangan ganggu anakku," kata ibunya tegas, meski terlihat ketakutan. Luding Kudung yang melihat kejadian itu hanya tertawa kecil. Bagi dia, keberanian seorang gadis dan ibunya hanyalah tontonan yang menghibur. Namun di balik tawanya, ia semakin tertarik. Gadis hutan itu bukan hanya cantik, tapi juga punya nyali, sesuatu yang jarang ditemuinya pada wanita di pasar ini. Rania menatap Luding dengan sorot mata penuh perlawanan. Meskipun jantungnya berdegup kencang, ia tak menunduk. Naluri leluhurnya berbisik, bahwa laki-laki buntung itu akan menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Sebuah pertemuan yang tak pernah ia inginkan, namun kini tak bisa dihindari. Suasana pasar menjadi hening sejenak. Orang-orang menahan napas, takut kalau bentrokan akan pecah. Namun Luding hanya mengangkat tangannya yang buntung, lalu tersenyum miring. "Biarkan dia, bunga liar akan lebih indah bila dipetik pada waktunya," katanya dingin, sebelum berbalik pergi. Rania terdiam, hatinya dihantui firasat buruk. Kata-kata Luding Kudung seperti racun yang menyusup ke dalam telinga, membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Benih malapetaka telah ditanam, dan suatu hari akan tumbuh menjadi badai yang siap merenggut kedamaiannya. Sejak hari itu, nama Rania mulai menjadi bisikan di antara para preman pasar. Gadis cantik yang berani menepis tangan anak buah Luding Kudung dianggap sebagai penghinaan. Di dunia para preman, harga diri adalah segalanya. Luding Kudung yang selama ini ditakuti, merasa wajahnya tercoreng hanya karena seorang gadis hutan berani menentang gengnya di depan banyak orang. Di markasnya, sebuah warung remang di pinggir pasar, Luding duduk sambil meneguk tuak murahan. Anak buahnya bercerita tentang keberanian Rania, menirukan bagaimana ia berani menatap mata Luding tanpa gentar. Tawa kasar meledak, namun Luding hanya diam. Dari matanya, api amarah menyala. "Seorang gadis kecil sudah berani menantangku. Itu sama saja meludah di wajahku," geramnya. Meski murka, Luding tidak ingin terburu-buru. Ia tahu Rania berbeda. Cantiknya bukan sekadar rupa, tapi ada kekuatan aneh di dalam sorot matanya. "Gadis itu, bukan sembarang orang," gumamnya. "Karena itulah,
semakin besar keinginannya untuk memilikinya. Bukan hanya karena nafsu, tapi juga untuk menundukkan harga diri yang seakan dipermalukan. Sementara itu, Rania dan ibunya pulang ke hutan dengan langkah gelisah. Sepanjang perjalanan, ibunya tidak banyak bicara, hanya sesekali menarik napas berat. Ia tahu benar siapa Luding Kudung, preman bertangan buntung yang tak segan menghabisi siapa saja yang berani melawan. Rania, kau harus hati-hati. Orang seperti dia tidak akan diam setelah harga dirinya terusik, ucap sang ibu lirih. Rania terdiam, memandang pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Ada gejolak dalam hatinya, bagian dari dirinya ingin membiarkan semuanya berlalu, tapi sisi lain menolak tunduk pada kesewenang-wenangan. Ia masih ingat jelas bagaimana seorang pedagang tua dipalak begitu saja, dan ia tidak bisa menerima ketidakadilan itu. "Ibu, aku tidak takut padanya," katanya dengan suara tegas, meski sebenarnya rasa cemas menghantui. Di sisi lain, Luding Kudung mulai menyusun rencana. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Rania dan ibunya. Cari tahu asal-usulnya, di mana ia tinggal, apa kelemahannya, perintah Luding dengan nada dingin. Para preman itu segera bergerak, seperti serigala yang mencium aroma darah. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Rania duduk di depan gubuknya. Hatinya gelisah, bayangan Luding Kudung terus menghantui pikirannya. Ia menggenggam tanah, merasakan getaran bumi yang seakan memberi peringatan. Naluri gadis hutan berbisik, badai besar akan segera datang, lebih cepat dari yang ia kira. Dan benar, di kegelapan hutan, mata-mata Luding sudah mulai bergerak. Mereka mengintai dari kejauhan, mengikuti setiap langkah Rania. Pertarungan harga diri telah dimulai, dan Rania tanpa sadar menjadi pusat perhatian dari preman paling ditakuti di pasar itu. Pagi itu, pasar kembali dipenuhi orang. Suasana tampak biasa, tapi di balik keramaian, bayangan ketakutan masih menghantui para pedagang. Luding Kudung dan anak buahnya semakin menjadi-jadi. Mereka merampas hasil dagangan seenaknya, menuntut uang keamanan dari setiap pedagang, dan memukuli siapa saja yang berani melawan. Orang-orang hanya bisa diam, karena melawan berarti mati. Rania dan ibunya kembali datang ke pasar, kali ini dengan hati-hati. Ibunya berulang kali memperingatkan agar jangan menimbulkan masalah, tapi mata Rania tak bisa menutup diri dari penderitaan yang ia lihat. Seorang pedagang tua yang sering memberinya buah pinang dengan ramah, kini terlihat dipaksa menyerahkan uang hasil dagangannya kepada 3 preman bertubuh kekar. Wajah si pedagang pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. Rania tidak tahan lagi. Tanpa pikir panjang, ia melangkah maju. "Cukup, jangan rampas miliknya," teriaknya dengan suara lantang. Semua orang pasar sontak terdiam, menoleh ke arah gadis itu. Para preman yang tengah memalak berhenti, menoleh pada Rania dengan wajah terkejut bercampur marah. Tak ada seorang pun sebelumnya yang berani bicara seperti itu. "Siapa kau berani mencampuri urusan kami?" bentak salah satu preman. Ia mendorong Rania dengan kasar. Namun Rania dengan sigap memutar tubuhnya, menepis tangan kasar itu, lalu menghantamkan sikut ke perutnya. Preman itu terhuyung ke belakang, tersungkur di tanah. Suasana pasar mendadak riuh, sorakan tertahan terdengar dari beberapa pedagang. 2 preman lain langsung maju, wajah mereka merah padam. Rania bergerak cepat, tubuhnya lincah seperti rusa hutan. Satu tendangan kakinya menghantam lutut lawan, membuatnya jatuh menjerit kesakitan. Yang lain mencoba meraih lehernya, namun Rania memutar, menangkap pergelangan tangannya, lalu memelintir hingga terdengar suara tulang berderak. Jeritan kesakitan menggema di pasar. Para pedagang menatap takjub. Mereka tahu Rania bukan gadis biasa. Gerakannya cepat, tenang, dan penuh ketepatan, seperti seseorang yang terlatih. Namun bagi Rania, itu semua baru dasar, ia belum sekalipun menggunakan ajian warisan leluhurnya, tapak kera murka. Ia hanya mengandalkan kelincahan dan kekuatan tubuhnya yang ditempa oleh alam hutan. Namun kemenangan kecil itu justru menjadi bumerang. Dari kejauhan, anak buah Luding Kudung yang lain melihat kejadian tersebut. Mereka segera berlari untuk melapor pada sang pemimpin. Bagi Luding, apa yang dilakukan Rania bukan sekadar perlawanan, itu adalah penghinaan di depan semua orang. Dan bagi seorang preman, penghinaan harus dibayar dengan darah. Rania berdiri tegak di tengah pasar, napasnya masih teratur. Para pedagang menatapnya dengan mata berbinar, seolah menemukan harapan baru. Namun di balik sorot mata itu, Rania sadar satu hal, ia baru saja menyalakan api perang dengan Luding Kudung.
Dan perang itu tidak akan berhenti hanya di pasar ini. Kabar tentang keberanian Rania melawan preman pasar menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Dalam hitungan jam, seluruh penjuru pasar sudah memperbincangkan gadis hutan yang berani menantang geng Luding Kudung. Ada yang kagum, ada pula yang takut. Para pedagang mulai berbisik-bisik bahwa mungkin inilah saatnya mereka terbebas dari cengkeraman para preman. Namun bagi Luding Kudung, kabar itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Di markasnya, Luding mendengarkan laporan anak buahnya dengan wajah kelam. Suara tawa yang biasanya memenuhi warung remang itu lenyap, digantikan ketegangan yang mencekam. Gadis itu, sudah berani mempermalukan gengku di depan orang banyak, katanya pelan, namun nadanya seperti gemuruh petir. Mata anak buahnya menunduk, mereka tahu amarah sang pemimpin tak bisa ditahan. Luding menggebrak meja hingga gelas tuak pecah berhamburan. Aku sudah beri waktu, tapi rupanya dia memilih melawan. Tidak ada yang boleh menodai kehormatan Luding Kudung. Sekalipun dia perempuan, sekalipun dia masih anak-anak, kalau dia berani menantangku, dia harus hancur. Teriaknya, suaranya menggema, membuat anak buahnya merinding. Salah seorang preman memberanikan diri berbicara. Tapi, Bang, gerakannya bukan sembarangan. Seperti orang yang pernah belajar ilmu silat. Luding menyipitkan mata, lalu tertawa sinis. Hahaha, semakin bagus. Itu artinya aku tidak hanya menaklukkan wajah cantik, tapi juga nyali yang besar. Dunia harus tahu, tak ada yang lebih berkuasa di pasar ini selain aku. Sementara itu, di gubuk kecil di hutan, Rania duduk bersama ibunya. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah pepohonan pun ikut resah. Ibunya berulang kali menegurnya, Rania, mengapa kau bodoh sekali? Melawan mereka di pasar sama saja menantang maut. Kau tidak tahu siapa Luding Kudung itu. Air mata ibunya menetes, rasa takut menguasai dirinya. Rania menunduk, hatinya penuh dilema. Ia tahu tindakannya membawa bahaya, tapi ia tidak menyesal. Ibu, kalau semua orang hanya diam, sampai kapan pasar itu akan bebas dari geng mereka? Aku tidak bisa berpura-pura buta ketika ada yang diperlakukan tidak adil, jawabnya lirih. Meski demikian, bayangan tatapan Luding Kudung siang tadi masih menghantuinya, seperti ancaman yang tak terlihat. Di sudut pasar, anak buah Luding mulai bergerak. Mereka membuntuti setiap orang yang terlihat dekat dengan Rania. Mereka mencari tahu di mana ia tinggal, siapa saja keluarganya, dan apa kelemahannya. Seperti kawanan serigala yang mencium bau darah, mereka sabar menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Dan saat bulan purnama menggantung di langit, Luding Kudung berdiri di depan anak buahnya. Dengan senyum bengis, ia mengangkat golok besar di tangan kirinya. Cari gadis itu, cari sampai dapat. Aku ingin dia berlutut di hadapanku, atau kubunuh dia bersama ibunya. Biarkan semua orang tahu, inilah akibat menantang Luding Kudung. Dendam pun resmi diumumkan, dan bayangan maut mulai merayapi hidup Rania. Malam itu hutan Kalimantan diliputi keheningan yang aneh. Angin berdesir pelan, namun seakan membawa kabar buruk. Rania baru saja kembali dari sungai, membawa beberapa ikan untuk makan malam. Wajahnya lelah, tetapi hatinya sedikit tenang karena bisa melihat ibunya tersenyum di beranda gubuk. Namun, di balik semak-semak, mata-mata gelap telah mengintai, menunggu saat yang tepat. Ketika Rania masuk ke hutan sejenak untuk mengambil beberapa daun obat, datanglah segerombolan preman. Mereka menyerbu gubuk itu dengan tawa kasar dan langkah berat. Ibunya yang sendirian mencoba melawan dengan sebilah parang tua, meski tubuh renta itu nyaris tak mampu menahan kekuatan para lelaki kasar. Jangan sentuh rumah ini, pergi kalian, teriaknya dengan suara gemetar, namun penuh keberanian. Salah satu preman menendang pintu gubuk hingga roboh. Dua orang lainnya meraih tangan ibunya, memaksanya berlutut. Di antara mereka, muncul sosok besar dengan golok di tangan kiri, Luding Kudung. Wajahnya menyeringai, matanya berkilat penuh kebencian. Di mana anakmu, gadis yang berani menantangku? Suaranya menggelegar, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Ibunya terengah, matanya memancarkan keberanian meski tubuhnya gemetar. Dia bukan milikmu, Luding. Jangan harap kau bisa menyentuhnya, teriaknya. Kata-kata itu membuat Luding murka. Dengan cepat ia mengayunkan tangan buntungnya, menghantam wajah sang ibu hingga tersungkur. Preman-premannya tertawa, menikmati pemandangan itu seperti pertunjukan murahan. Sementara itu, di dalam hutan, Rania mendengar jeritan.
Darahnya berdesir deras. Ia berlari sekencang-kencangnya, kakinya seakan tak menyentuh tanah. Daun-daun beterbangan, ranting patah dilangkahinya. Semakin dekat ia ke gubuk, semakin jelas suara bentakan dan tawa kasar terdengar. Hatinya mencelos, firasat buruk menjadi nyata. Ketika ia sampai, pemandangan mengerikan menyambutnya. Gubuknya hancur, ibunya terkapar di tanah dengan darah mengalir dari kepalanya. Luding Kudung berdiri di atasnya, golok di tangan kiri berlumur darah. Dunia seakan berhenti berputar. Rania membeku, matanya membesar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Suara ibunya terdengar parau, "Rania, lari, nak," sebelum akhirnya terdiam selamanya. Jeritan Rania mengguncang hutan malam itu. Suara itu bukan sekadar tangis, melainkan ledakan amarah yang menggetarkan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, matanya merah menyalang. Nafasnya memburu, seakan ada kekuatan besar yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Luding Kudung menatapnya sambil tertawa dingin. "Akhirnya kau datang juga, bunga liar. Sekarang, mari kita lihat, seberapa kuat kau melawan Luding Kudung," teriaknya. Dan di malam penuh darah itu, benih kebangkitan ajian tapak Murka dalam diri Rania mulai bangkit, seiring runtuhnya dunia yang ia cintai. Rania berlutut di samping tubuh ibunya yang terbujur kaku. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah yang dulu selalu tersenyum penuh kasih. Kini wajah itu pucat, dingin, dan berlumuran darah. Rania menjerit, jeritan panjang yang menggetarkan malam, hingga burung-burung di hutan terbang panik. Suara tangis itu bukan sekadar ratapan kehilangan, melainkan juga panggilan pada kekuatan gelap yang selama ini terpendam dalam dirinya. Di dalam kepalanya, suara ibunya seperti bergema, samar namun menusuk. "Rania, jangan biarkan amarah menelanmu." Namun jeritan itu hanya setengah terdengar, tenggelam oleh gemuruh murka yang membakar hatinya. Rania tidak lagi mampu membedakan mana air mata, mana api dendam. Semua bercampur jadi satu, menjelma amarah murni. Tubuhnya mulai bergetar, telapak tangannya terasa panas, seolah ada bara yang ingin meledak keluar. Tanah di sekitarnya bergetar halus, dedaunan beterbangan tanpa sebab. Para preman yang semula menertawakan kini mulai melangkah mundur, wajah mereka berubah pucat. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu, sesuatu yang bukan manusia biasa. Luding Kudung hanya menyeringai, meski matanya menyimpan sedikit keraguan. "Hahaha, jadi ini yang kau sembunyikan. Bagus, tunjukkan padaku, gadis hutan. Tunjukkan amarahmu," katanya dengan suara menantang. Ia mengayunkan goloknya, darah ibunya masih menetes dari ujung besi itu, seolah sengaja memperlihatkan kekejamannya. Rania bangkit perlahan, matanya kini merah menyala, wajahnya penuh air mata bercampur amarah. Nafasnya memburu, setiap hembusan bagai desisan api. "Kau, bunuh ibuku, dan kau akan membayar dengan nyawamu." Suaranya bergetar, namun tegas seperti gemuruh petir. Salah satu preman nekat maju, mengayunkan kayu besar ke arah Rania. Namun sebelum kayu itu menyentuhnya, telapak tangan Rania menghantam dada si preman. Seketika terdengar suara tulang remuk, tubuh lelaki itu terlempar beberapa meter, jatuh tak bergerak. Semua terdiam, itulah pertanda ajian tapak Murka telah terbangun. Para preman yang lain panik, sebagian berlari meninggalkan tempat itu, sebagian lagi berdiri gemetar. Mereka sadar telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Rania melangkah maju dengan aura hitam kehijauan menyelimuti tubuhnya, tiap langkahnya seolah mengguncang tanah. Di bawah cahaya bulan, Luding Kudung menatap Rania dengan mata menyala. Untuk pertama kalinya, senyum bengisnya menghilang, berganti kewaspadaan. Malam itu, di tengah jeritan batin seorang anak yang kehilangan ibunya, lahirlah sosok baru, Rania, pemilik tapak Murka, yang kini hanya digerakkan oleh dendam. Hening menelan malam setelah tubuh ibunya tak lagi bernyawa. Rania berdiri di tengah reruntuhan gubuk, matanya masih merah menyala, tubuhnya bergetar menahan luapan tenaga dalam. Api perapian yang padam menyisakan bara, seakan ikut menjadi saksi lahirnya. Murka seorang gadis yang kehilangan segalanya. Air mata terus mengalir, tapi di balik tangisan itu, tumbuhlah tekad baja yang tak bisa digoyahkan. Ia memeluk tubuh ibunya erat, darah mengotori pakaiannya. Dengan suara parau, ia berbisik, "Ibu, maafkan aku. Aku terlambat, tapi aku bersumpah, darahmu tidak akan tumpah sia-sia." Kata-kata itu bukan sekadar janji, melainkan sumpah yang terikat oleh nyawa dan kehormatan.
Sumpah yang akan membakar setiap langkahnya mulai malam itu. Luding Kudung masih berdiri tak jauh, menatap pemandangan itu dengan senyum sinis. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar, bukan rasa takut, melainkan kewaspadaan. Ia melihat sorot mata Rania yang bukan lagi sekadar milik seorang gadis muda, melainkan mata seekor predator yang siap memangsa. "Jangan besar kepala, bocah. Aku akan datang kembali untuk menghabisimu," katanya sambil mundur perlahan, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Rania tidak mengejar, ia tahu tubuhnya belum sepenuhnya siap menghadapi Luding Kudung secara langsung. Tetapi amarahnya kini sudah terkunci, tak akan pernah padam sebelum pria buntung itu tergeletak tak bernyawa di kakinya. Di langit, bulan purnama bersinar dingin, menyinari wajah Rania yang dipenuhi luka air mata sekaligus bara dendam. Setelah mereka pergi, Rania duduk bersila di depan jasad ibunya. Ia mengangkat tangannya, menempelkan telapak pada tanah yang berlumuran darah. "Darahmu adalah darahku, air matamu adalah air mataku. Aku bersumpah dengan bumi, langit, dan seluruh hutan ini sebagai saksi, aku akan menuntut balas. Luding Kudung dan semua pengikutnya akan jatuh di bawah tanganku." Ucapannya menggema, seakan hutan pun mendengar sumpah itu. Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang, membuat pepohonan berderak keras. Burung-burung malam terbang meninggalkan sarang. Seolah alam merespons sumpah Rania, mengakui tekadnya. Dalam hatinya, ia merasa arwah ibunya hadir, menatapnya dengan tatapan sendu, memberi restu untuk jalan penuh darah yang akan ditempuh. Rania menggenggam tanah yang bercampur darah, kemudian mengusapkannya ke wajahnya sendiri. Wajah cantik itu kini berubah, penuh noda merah yang tampak seperti topeng perang. Sorot matanya tajam, tak lagi rapuh. Malam itu, lahirlah sosok baru, Rania sang pemburu, yang tak lagi mengenal belas kasihan. Dan di tengah keheningan hutan, sumpah itu terkunci. Bukan hanya dendam seorang anak kepada pembunuh ibunya, melainkan juga janji seorang penjaga hutan yang akan melawan kezaliman. Sejak saat itu, nama Rania tidak lagi hanya gadis hutan, melainkan pembawa tapak Ramurka, yang akan menjadi mimpi buruk bagi Luding Kudung dan semua preman pasar. Sejak sumpah darahnya, Rania tidak lagi sama. Ia menyingkir dari reruntuhan gubuk, menembus rimba hutan yang pekat. Di tengah keheningan malam, ia berdiri di atas batu besar, menatap bulan purnama yang menggantung tinggi. Nafasnya berat, namun sorot matanya berkilat. Malam itu, ia bersiap memanggil kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya, ajian tapak Ramurka. Dengan suara lirih, ia mengucap mantra yang pernah diajarkan ibunya. Setiap kata yang terucap seakan menembus langit, bergema di seluruh hutan. Angin berputar kencang, daun-daun beterbangan liar, dan akar pohon seolah menari mengikuti ritme energi yang bangkit. Rania merasakan aliran panas yang mengalir dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Tubuhnya bergetar, menahan tenaga yang begitu dahsyat. Tangan Rania mengepal, dan tiba-tiba kilatan cahaya hijau muncul di sekeliling tubuhnya. Aura itu bukan sekadar cahaya, melainkan manifestasi dari kemarahan, duka, dan dendam yang mengalir bersamaan dengan ajian tapak Ramurka. Ia menatap tanah, dan seketika bebatuan kecil di sekitarnya retak, seakan merespon kekuatan yang baru bangkit. Ia mengingat wajah ibunya, tersenyum lembut di tengah hutan, sebelum ajal menjemput. Tangisnya kembali meledak, namun kali ini bercampur amarah yang murni. "Aku tidak akan membiarkan darahmu sia-sia, Ibu. Aku akan membalas Luding Kudung dan anak buahnya. Satu persatu akan merasakan murkaku," teriaknya, suaranya memecah kesunyian malam. Rasa sakit dan duka dalam dirinya menjelma menjadi kekuatan luar biasa. Rania mulai melangkah, tanah bergetar di setiap jejak kakinya. Bambu patah, ranting terseret, dan burung-burung malam berhamburan ketakutan. Ia merasakan ajian tapak Ramurka mengalir melalui sendi dan ototnya, memberi ketepatan, kelincahan, dan kekuatan yang sebelumnya mustahil dicapai oleh manusia biasa. Di tengah hutan, Rania mengayunkan tangannya ke udara, memanggil energi penuh dari ajian itu. Kilatan cahaya hijau menembus langit, menyinari pepohonan hingga jauh ke dalam hutan. Ia tahu bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai senjata dendam terhadap Luding Kudung, yang telah merenggut segalanya dari hidupnya. Namun Rania juga sadar, ajian tapak Ramurka adalah pedang bermata dua. Jika digunakan tanpa kendali, murka itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dengan napas panjang, ia menenangkan hatinya, menahan amarah menjadi fokus.
Mata gadis hutan itu menyalak penuh tekad, bukan sekadar dendam, tapi juga tanggung jawab sebagai pemilik kekuatan besar. Malam itu, di bawah sinar bulan dan hutan yang bergemuruh, Rania sepenuhnya menjadi pewaris ajian tapak Kramurka. Tubuhnya lincah, pikirannya tajam, dan hatinya kini terbakar satu tujuan, menuntaskan dendam, membersihkan pasar dari luding kudung, dan menegakkan keadilan yang tak pernah didapat ibunya. Sejak saat itu, gadis hutan itu bukan lagi manusia biasa, ia adalah badai yang akan menghancurkan siapapun yang menentangnya. Fajar menyingsing di hutan Kalimantan, tapi Rania tidak lagi tidur. Tubuhnya lincah, pikiran tajam, dan hatinya dibakar dendam. Ia menatap jalan setapak yang menuju pasar, tempat luding kudung dan anak buahnya menebar teror. Hari itu, perburuan dimulai. Ia bukan lagi gadis hutan yang takut menghadapi preman, ia adalah badai yang akan menghancurkan musuh-musuhnya. Langkahnya pelan namun pasti, tiap jejak kaki terasa seperti dentuman di tanah. Burung-burung berhamburan, hewan-hewan hutan menyingkir dari jalannya. Rania menyusuri semak-semak, memanfaatkan setiap bayangan untuk menyembunyikan diri. Dalam hatinya, ia menyalakan ingatan tentang wajah ibunya, senyum yang hangat sebelum direnggut luding kudung, sebagai bahan bakar dendamnya. Di pasar, beberapa anak buah luding sedang berjaga, tapi mereka tidak tahu bahwa gadis yang dulu mereka hina kini telah menjadi predator yang penuh perhitungan. Rania mengamati dari kejauhan, memperhatikan gerak-gerik mereka, menghitung celah untuk menyerang. Setiap napasnya terkendali, setiap langkah diukur. Ia sudah menguasai ajian tapak Kramurka, dan kini ia tahu kapan harus memukul. Serangan pertamanya datang cepat dan mematikan. Salah satu preman yang mencoba mengejeknya, mendadak terlempar ke udara hanya dengan hantaman tangan Rania. Tanah bergetar, tulang berderak, dan tubuh preman itu jatuh tak berdaya. Para preman lain kaget dan mulai mundur, menyadari bahwa gadis itu bukan manusia biasa. Sorot mata Rania kini menyalak dengan aura kehancuran. Luding kudung, yang sedang memimpin anak buahnya dari dalam warung, melihat kejadian itu. Matanya menyipit, amarah dan ketakutan bercampur. Gadis itu, bukan main. Ini baru permulaan, gumamnya. Ia sadar bahwa Rania bukan hanya membalas dendam, tapi juga mulai menandingi kekuatannya. Rania tidak berhenti. Ia meluncur ke arah preman lain, gerakannya lincah, seperti bayangan yang menembus cahaya pagi. Setiap pukulan, tendangan, dan ayunan, tangannya menghancurkan pertahanan lawan. Ia bergerak seperti hantu hutan, muncul dan hilang di antara pepohonan, menebar rasa takut yang sebelumnya mereka tabur pada orang lain. Pasar yang sebelumnya sunyi dan penuh ketakutan kini menjadi medan perang yang dikuasai Rania. Orang-orang menatap dari jauh, kagum dan takut, menyadari bahwa gadis yang dulu mereka anggap lemah kini telah menjadi legenda hidup. Bahkan luding kudung mulai merasakan gelombang ketakutan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Di puncak tebing dekat pasar, Rania berdiri menatap anak buah luding yang tercerai-berai, napasnya berat namun penuh kepuasan. Mata ibunya terbayang dalam benaknya, memberi kekuatan dan restu. Perburuan telah dimulai, dan satu persatu, mereka yang menodai kedamaian hutan akan merasakan ajian tapak Kramurka, dendam seorang gadis hutan yang tak pernah bisa dibendung. Di markas remang pasar, luding kudung berdiri sambil menatap ke arah pasar yang hancur akibat ulah Rania. Wajahnya pucat, matanya menyipit menatap puing-puing dan anak buahnya yang tercerai-berai. Gadis itu, tidak bisa dihentikan begitu saja, geramnya, suara yang biasanya dingin kini terdengar tegang. Luding menyadari bahwa musuh yang ia anggap remeh kini berubah menjadi ancaman nyata bagi kekuasaannya. Anak buahnya berusaha menenangkan, "Bang, kita bisa menyiapkan strategi. Kita kumpulkan semua preman, hancurkan dia sebelum dia bertindak lagi." Luding menggeleng pelan, menahan amarah. Ia tahu gadis hutan itu bukan manusia biasa. Ini bukan sekadar perkelahian, ini urusan harga diri, dan aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak oleh seorang gadis. Teriaknya, rencana pun mulai disusun. Luding memerintahkan semua anak buahnya untuk menyiapkan jebakan, mulai dari penyergapan di jalan setapak hutan hingga menggiring Rania ke pasar yang lebih sepi. Mereka juga menyiapkan senjata tajam dan jebakan sederhana, berharap bisa memanfaatkan kepercayaan diri Rania yang mulai terlihat sombong setelah kemenangan sebelumnya. Di sisi lain, Rania menyadari perubahan sikap pasar dan gerak-gerik anak buah luding. Hatinya tetap waspada, ia tahu luding kudung tidak akan tinggal diam,
dan amarah serta dendam yang membara di dalam dirinya tidak boleh membutakan logika. Ia mulai bergerak lebih hati-hati, memanfaatkan ajian tapak kera murka untuk menyusuri hutan dan menilai medan sebelum menyerang. Suatu malam, Luding memutuskan untuk menciptakan teror pribadi. Ia menyergap rumah-rumah pedagang yang dulu menolak tunduk padanya, meninggalkan pesan ancaman dan beberapa korban terluka. Suara teriakan di pasar membuat Rania marah, namun ia tidak tergesa-gesa. Ia tahu Luding ingin memancingnya keluar dengan emosi, dan jebakan itu harus dihadapi dengan strategi, bukan amarah. Rania menatap bulan purnama, napasnya berat, tubuhnya tegang. Ia menutup mata sejenak, merasakan aliran ajian tapak kera murka dalam dirinya. Tenaganya yang baru bangkit bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah. Ia bertekad, setiap langkah Luding Kudung akan dibalas, satu persatu, tanpa ampun. Luding, di sisi lain, menatap hutan dari kejauhan. Mata buntungnya menyipit, namun kali ini ada rasa khawatir yang jarang ia rasakan. Gadis hutan itu telah melampaui batas, dan Luding sadar bahwa pertarungan ini bukan sekadar permainan preman biasa. Ia harus lebih berhati-hati, atau seluruh gengnya akan hancur. Di tengah malam yang sunyi, Rania menyelinap di antara bayangan pepohonan, siap menghadapi teror Luding. Setiap langkahnya penuh tekad, setiap napasnya adalah janji akan balas dendam. Malam itu menandai awal babak baru, teror dan strategi menghadapi Luding Kudung, sebuah permainan maut antara dendam dan kekuatan warisan hutan yang tidak bisa diremehkan. Pagi itu, pasar kembali dipenuhi pedagang dan pembeli, namun ketegangan terasa begitu kental. Para pedagang menatap satu sama lain dengan rasa takut, mengetahui Luding Kudung telah menyiapkan balas dendam. Rania muncul dari bayangan hutan, tubuhnya lincah, napasnya teratur, dan aura tapak kera murka memancar dari seluruh tubuhnya. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi anak buah Luding secara langsung. Begitu ia melangkah ke tengah pasar, seorang preman yang berjaga melihatnya. Ia tertawa sinis, tak menyadari bahwa gadis hutan itu telah berubah. Dalam sekejap, Rania menyerang. Tendangan dan pukulannya melesat cepat seperti bayangan, menghantam tubuh preman itu hingga terlempar beberapa meter. Suara benturan dan jeritan terdengar keras, membuat pedagang dan pembeli menahan napas. Anak buah Luding yang lain segera bereaksi, mengerumuni Rania. Namun gerakannya terlalu cepat, terlalu tepat. Setiap tendangan dan pukulan diarahkan dengan akurasi mematikan. Para preman jatuh satu persatu, sebagian tak mampu bangkit lagi. Aura dendam Rania membuat gerakannya seolah tak terlihat, bayangan hijau ajian tapak kera murka menyelimuti tubuhnya. Dari kejauhan, Luding Kudung menatap dengan mata menyipit. Ia tahu pertarungan ini tidak mudah. Gadis itu, lebih kuat dari yang kukira, gumamnya. Ia menunggu momen yang tepat untuk turun tangan sendiri, sambil mengamati anak buahnya yang hancur di tangan Rania. Tekanan darahnya naik, campuran antara amarah dan kekhawatiran. Rania terus maju, menyapu preman-preman yang tersisa. Pedagang dan pembeli yang semula takut kini menatap dengan kagum. Mereka menyadari, gadis hutan ini bukan sekadar pembalasan dendam pribadi, ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan Luding Kudung. Suara langkahnya, napasnya, dan aura yang memancar membuat setiap orang sadar bahwa pasar tidak lagi sama. Tiba-tiba, Luding Kudung muncul dari balik bangunan, golok di tangan kiri bersinar di bawah sinar matahari pagi. Ia melangkah maju, aura ancaman semakin terasa. Sekarang, waktumu habis, gadis hutan. Teriaknya, dan udara di sekitarnya seolah menegang. Semua orang menyingkir, menyaksikan pertarungan antara dua kekuatan dahsyat, dendam seorang anak hutan dan preman paling ditakuti di pasar. Rania menatap Luding tanpa rasa takut. Napasnya memburu, darahnya mendidih, namun pikirannya tetap fokus. Ia menggerakkan tangannya, menciptakan gelombang energi dari ajian tapak kera murka, siap menangkis setiap serangan Luding. Tanah bergetar di bawah langkah mereka, seolah hutan ikut memihak gadis yang telah kehilangan segalanya. Pertempuran pun dimulai. Gerakan Rania lincah, pukulan dan tendangannya mematikan, sedangkan Luding mencoba memanfaatkan kekuatannya yang brutal. Suara benturan, teriakan, dan aura dendam memenuhi pasar. Hari itu, legenda tapak kera murka mulai dikenal, bukan hanya sebagai ajian leluhur, tapi juga sebagai simbol kekuatan seorang gadis hutan yang tak pernah bisa ditundukkan. Debu dan reruntuhan beterbangan di pasar akibat bentrokan antara Rania dan anak buah Luding Kudung.
Para pedagang menyingkir, menyaksikan pertempuran dahsyat yang mengubah tempat mereka berdagang menjadi medan perang. Rania bergerak seperti bayangan, setiap serangan terukur dengan presisi. Anak buah Luding tersungkur satu persatu, tubuh mereka tak mampu menahan amarah gadis hutan yang kini penuh dendam. Luding Kudung, yang sebelumnya menahan diri, kini mulai merasakan tekanan. Anak buahnya hancur, sebagian terluka parah, dan rasa percaya dirinya mulai terkikis. Ia melangkah maju, golok di tangan kiri berkilau di bawah sinar matahari, namun kini setiap gerakannya harus diperhitungkan. Gadis itu lebih kuat dari perkiraanku, geramnya, napasnya memburu. Rania menyadari celah Luding, ia menekuk lutut, memutar tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, lalu menyerang dengan tendangan memutar yang menghantam perut Luding. Bunyi benturan terdengar keras, membuat Luding terhuyung ke belakang. Beberapa anak buah yang tersisa mulai mundur, ketakutan melihat majunya Rania tanpa rasa takut. Luding mencoba mengimbangi serangan, mengayunkan golok ke arah Rania. Namun gerakannya kini lamban dibanding kecepatan gadis hutan itu. Rania melompat, memutar tubuh, dan menghantam bahu Luding dengan tenaga penuh. Luding terjatuh ke tanah, kaget karena tidak pernah mengalami serangan sekuat ini. Ia mulai merasakan ketakutan yang jarang muncul di wajahnya. Para pedagang menyaksikan dari balik bangunan, kagum dan takut. Mereka melihat Luding, sang pemimpin preman pasar yang selama ini menakutkan, kini terpojok oleh seorang gadis. Suara napas berat dan deru amarah Rania memenuhi udara, menciptakan aura kemenangan yang semakin kuat. Ia tahu, ini adalah momen yang menentukan. Rania menatap Luding, matanya merah menyala, tubuhnya memancarkan energi ajian tapak kera murka. Ini adalah balasan untuk semua yang kau lakukan, Luding. Tidak ada yang akan selamat dari murkaku. Teriaknya. Luding menatap balik, golok di tangannya bergetar, namun ia mulai sadar bahwa kekuatannya kini terancam oleh gadis hutan yang tak mengenal takut. Dengan gerakan cepat, Rania mengayunkan kedua tangannya, menciptakan gelombang energi yang menghantam Luding dari segala arah. Ia terlempar ke belakang, goloknya terlepas, dan wajahnya memucat. Anak buah Luding yang tersisa mulai panik, menyadari bahwa pemimpin mereka telah kehilangan kendali. Pasar kini sunyi, kecuali suara napas berat Rania dan teriakan beberapa preman yang mencoba melarikan diri. Luding Kudung terpojok di tengah reruntuhan, sadar bahwa kekuatan gadis hutan itu telah melampaui batas yang ia duga. Hari itu menandai titik balik, Rania bukan lagi sekadar pembalas dendam, tetapi penguasa medan pertempuran yang menakutkan bahkan bagi Luding Kudung. Luding Kudung terkapar di tengah reruntuhan pasar, napasnya tersengal dan wajahnya pucat. Golok di tangannya terlepas, anak buahnya yang tersisa sebagian besar telah lari atau hancur. Rania berdiri tegak di hadapannya, tubuhnya memancarkan aura hijau ajian tapak kera murka. Setiap gerakannya tenang namun penuh ancaman, dendam yang terkumpul selama ini siap dituangkan dalam satu pukulan terakhir. Luding mencoba bangkit, namun tubuhnya lemah. "Gadis, kau hanya seorang anak hutan," teriaknya sambil menahan rasa sakit. Matanya menatap Rania dengan campuran amarah dan ketakutan. Ia sadar, selama ini ia meremehkan kekuatan seorang manusia yang ia anggap lemah, namun kini kebenaran itu menghancurkannya. Rania melangkah maju, mata merah menyala, tangan kanan mengepal dan tubuhnya bergetar menahan energi yang luar biasa. "Aku bukan gadis hutan biasa. Aku pewaris tapak kera murka, dan ini adalah balas dendammu." Suaranya bergema, seolah menembus seluruh pasar yang kini sunyi. Luding hanya mampu menatap, tak mampu bergerak, seolah semua tenaga yang ia miliki lenyap oleh kekuatan gadis itu. Dengan satu lompatan gesit, Rania menutup jarak di antara mereka. Pukulan telapak tangannya mendarat di dada Luding, energi ajian tapak kera murka meledak, membuat Luding terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya menghantam tumpukan kayu dan reruntuhan, tersungkur tanpa daya. Ia berusaha bangkit, namun setiap upaya sia-sia, karena tenaga Rania terus menekannya. Luding Kudung kini menyadari bahwa akhir telah dekat. Ia menatap gadis itu, wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan matanya penuh ketakutan. Jangan bunuh aku menyerah," teriaknya, tapi Rania hanya menatap dingin, tanpa belas kasihan. Murka yang membara dalam dirinya selama ini telah menemukan titik pelepasan, dan hari itu Luding menjadi simbol dendam yang terpenuhi. Rania menunduk sejenak, mengenang ibunya yang menjadi penyebab amarah dan tekadnya. Ia memutuskan untuk tidak membunuh secara brutal,
tapi memberi pelajaran yang akan membuat Luding Kudung tak lagi bisa menebar teror. Dengan pukulan terakhir yang menakutkan, ia menghantam Luding ke tanah, membiarkannya merasakan rasa takut yang sama seperti yang ia ciptakan selama ini. Para pedagang dan saksi dari jauh menahan napas, menyaksikan Luding Kudung yang selama ini ditakuti, kini terpojok dan tak berdaya. Suasana hening, namun penuh energi kemenangan. Rania berdiri di tengah pasar, tubuhnya bergetar, aura hijau ajian tapak kera murka masih menyelimuti, menunjukkan bahwa kekuatan dan dendamnya kini telah terkendali dan fokus pada keadilan. Hari itu, Luding Kudung kalah, dan Rania menegakkan simbol baru di pasar, bukan sekadar gadis hutan yang membalas dendam, tapi seorang penjaga keadilan yang menakutkan bagi siapapun yang menebar ketakutan. Dengan mata yang menatap jauh ke depan, ia siap menghadapi babak terakhir perjalanan hidupnya, membersihkan hutan dan pasar dari sisa-sisa kekejaman yang tertinggal. Pasar kini sunyi dan tenang, reruntuhan pertempuran kemarin menjadi saksi bisu dari kekuatan Rania. Luding Kudung dan anak buahnya telah kalah atau melarikan diri, meninggalkan ketakutan yang mendalam. Gadis hutan itu berdiri di tengah jalan, tubuhnya lelah namun tegap, aura hijau ajian tapak kera murka masih menyelimuti. Ia menatap sekeliling, melihat wajah pedagang yang lega, namun penuh kagum akan keberanian dan kekuatannya. Rania menunduk sejenak di tempat ibunya dulu beristirahat, mengenang semua pengorbanan dan penderitaan yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan campuran lega dan penghormatan untuk sang ibu. "Ibu, aku telah menepati janji. Tidak ada lagi yang akan menakuti kita," bisiknya lirih. Kekuatan ajian tapak kera murka kini terkendali sepenuhnya dalam dirinya. Rania menyadari bahwa kekuatan itu bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk melindungi hutan dan orang-orang yang tak bersalah. Ia mulai menyusuri pasar dan jalan setapak hutan, memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Setiap langkahnya menegaskan bahwa ia adalah penjaga baru, simbol keadilan yang menakutkan bagi siapapun yang berniat jahat. Orang-orang di desa mulai menyebarkan kabar tentang gadis hutan yang mengalahkan Luding Kudung dan anak buahnya. Cerita itu menyebar dari satu desa ke desa lain, membentuk legenda yang disebut tapak kera murka. Rania kini tidak hanya dikenal sebagai pembalas dendam, tetapi juga sebagai pelindung hutan dan masyarakat sekitar. Aura keberaniannya menjadi inspirasi sekaligus peringatan bagi siapapun yang ingin menebar ketakutan. Rania melangkah ke tepi sungai, tempat ia dulu belajar dari ibunya. Air sungai yang jernih memantulkan wajahnya, wajah seorang gadis yang telah berubah menjadi legenda. Ia tersenyum lembut, menyadari bahwa meski dendam telah selesai, tanggung jawab baru telah dimulai. Hutan ini kini memiliki pelindung yang kuat, dan ia bertekad menjaga kedamaian itu dengan seluruh kekuatannya. Malam tiba, dan bulan purnama bersinar di atas hutan. Rania duduk di atas batu besar, mata menatap jauh ke arah pepohonan. Suara hutan yang tenang kini terasa seperti menyambutnya, seolah semua makhluk sadar bahwa ada penjaga baru yang akan melindungi mereka. Ajian tapak kera murka yang dahulu tersembunyi kini menjadi bagian dari dirinya, bukan hanya senjata, tapi juga simbol kehidupan dan keadilan. Cerita Rania menyebar jauh melampaui hutan Kalimantan. Anak-anak mendengar kisahnya dari para orang tua, para pedagang menceritakan keberaniannya, dan bahkan musuh yang selamat tidak lagi berani kembali. Legenda tapak kera murka tumbuh menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan balas dendam yang adil. Rania bukan lagi gadis hutan biasa, tapi legenda yang hidup di hati orang-orang yang pernah menyaksikan kekuatannya. Dengan senyum penuh ketenangan, Rania menutup mata sejenak, merasakan angin malam menyapu wajahnya. Hatinya tenang, tapi kewaspadaan tetap ada. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, dan hutan ini selalu membutuhkan pelindung. Legenda tapak kera murka telah lahir, dan dari malam itu, dunia mengetahui bahwa dendam seorang gadis bisa menumbuhkan keberanian dan kekuatan yang tak tertandingi.